Om Swastiastu. Selamat petang saudara-saudara sedharma sekalian. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Semoga dalam kesempatan kali ini saudara-saudara sedharma semuanya senantiasa dalam keadaan yang baik, sehat, dan tidak kurang suatu apapun. Saudara-saudara sedharma yang mulia, perbuatan jahat adalah sebuah perbuatan yang sama sekali tidak dibenarkan. Oleh karenanya, hendaknyalah kita bersikap waspada, karena dewasa ini begitu banyak bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sikap waspada bukan berarti kita menutup diri, tetapi adalah untuk berhati-hati agar terhindar dari dampak yang justru merugikan. Saudara-saudara sedharma sekalian, pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah sebagai suatu kiasan. Mari kita simak bersama dan semoga ada manfaatnya. Diceritakan di sebuah hutan, terdapatlah seekor harimau yang buas. Tubuhnya sangat kuat dan cekatan. Semua binatang di hutan itu tidak ada yang berani berhadapan dengan harimau ini. Oleh karena itu, si harimau pun dijuluki sebagai sang raja hutan. Pada suatu hari, ada seorang pemburu yang memasuki hutan tersebut untuk berburu. Ketika si pemburu sedang berjalan menerobos hutan, harimau melihat dan mengawasinya dari atas sebuah pohon. Rupanya ada pemburu. Berani sekali ia berjalan sendirian di hutan ini. Apa ia belum tahu kalau aku, sang raja hutan, ada di sini? Sepertinya pemburu ini cukup pantas untuk kujadikan santapan makan siangku. Tapi pemburu itu membawa senjata panah. Aku yakin panah-panah pemburu itu pasti dilumuri dengan racun. Berbahaya sekali kalau sampai aku terpanah olehnya. Aku harus mencari cara agar bisa memangsanya tanpa harus terluka oleh senjata panah. Demikianlah gumam si harimau. Si harimau lantas mencari akal untuk bisa memangsa si pemburu. Ia lalu duduk sambil memejamkan mata di bawah pohon yang rindang. Rupanya harimau berpura-pura bermeditasi. Ketika itu, si pemburu melintas di depan tempat harimau bermeditasi.
Alangkah terkejutnya si pemburu melihat harimau. Astaga! Aduh, alangkah bodohnya aku ini. Aku tidak menyadari ada seekor harimau di sini. Aduh, untung aku tidak diterkamnya. Tapi, kenapa ia duduk terpekur seperti itu? Apa yang dilakukan harimau itu seolah-olah tengah bermeditasi? Sebaiknya kubunuh saja ia dengan panahku sebelum aku terbunuh olehnya. Si pemburu lantas memasang anak panah pada busurnya. Ketika tangan si pemburu mulai menarik tali busur, tiba-tiba harimau berkata dengan suara yang dibuat seakan merintih kesakitan. Jangan kau lakukan itu, wahai pemburu. Apakah engkau tidak tahu bahwa sungguh berdosa membunuh mereka yang tengah melakukan meditasi dan pemujaan kepada para dewa? Apakah engkau tidak takut dengan dosa itu yang akan membawamu pada kawah dan api neraka? Si pemburu terkejut dan mengurungkan niatnya memanah begitu mendengar ucapan si harimau. Si pemburu lantas bertanya, "Apa yang kau lakukan, harimau? Engkau seperti tengah bermeditasi. Kesalahan apa yang telah engkau lakukan sampai engkau melakukan meditasi seperti ini?" Aku tidak melakukan dosa apapun. Aku adalah binatang harimau. Aku tidak berdosa membunuh karena memangsa. Hanya saja kemarin aku telah melakukan kesalahan. Aku memangsa seekor kijang pada hari pemujaan dewa. Akibatnya, ada sepotong patahan tulang kijang itu yang kutelan. Dan sekarang patahan tulang kijang itu menyangkut di tenggorokanku. Karena tidak bisa mengambilnya sendiri. Dan satu pun tidak ada binatang yang mau menolongku. Maka aku memohon kepada para dewa agar dihadirkan seseorang untuk membantuku. Ternyata para dewa mengirimkan engkau padaku. Jadi engkau bermaksud meminta tolong padaku untuk mengambil patahan tulang yang ada di tenggorokanmu itu? Benar. Tolonglah aku, wahai pemburu yang budiman. Jika engkau menolongku, aku akan berdoa kepada para dewa agar selalu memperoleh pahala dan dosa-dosamu juga dihapuskan. Selain itu, engkau pasti akan menjadi orang yang terkenal karena perbuatan baikmu ini. Semua orang akan menyanjung dan memujamu. Mereka akan berkata sambil menghormat, lihatlah itu. Ia adalah pemburu budiman yang telah menolong harimau. Jadi, tolonglah aku, wahai pemburu. Si pemburu merasa senang sekaligus iba mendengar kata-kata si harimau. Ia lalu menyanggupi permintaan harimau. Baiklah, aku akan menolongmu. Kalau begitu,
Sekarang bukalah mulutmu. Harimau lantas membuka mulutnya lebar-lebar. Si pemburu lantas merogohkan tangannya ke dalam mulut harimau, yang mana membuat harimau terbatuk-batuk dan mau muntah. Aduh, sakit sekali. Aku tidak mendapatkannya. Bagaimana sekarang harimau? Aduh, mungkin lebih baik kalau kau tengok langsung ke dalam mulutku ini. Apa? Aku harus memasukkan kepalaku ke dalam mulutmu itu? Aku tidak mau. Nafasmu bau sekali. Jangan-jangan kau baru saja makan terasi. Aku ini harimau, dan harimau tidak makan terasi. Aduh, kau buang-buang waktu saja, pemburu. Cepatlah tolong aku. Aku sudah tidak kuat menahan sakit di tenggorokanku ini. Ya, tapi mulutmu itu bau sekali, harimau. Kau bisa tahan nafas saat memasukkan kepalamu di dalam mulutku. Engkau seorang pemburu. Pasti penglihatanmu sangat tajam. Sekejap saja, engkau pasti menemukan patahan tulang itu. Kumohon, tolonglah aku, pemburu yang baik. Baiklah, aku ini akan menolongmu. Kau ini merepotkan saja. Ayo cepat buka mulutmu. Harimau segera membuka mulutnya lebih lebar, dan si pemburu pun memasukkan kepalanya ke dalam mulut harimau untuk melihat di mana patahan tulang itu berada. Akan tetapi, terjadi suatu hal yang tidak terduga oleh si pemburu. Harimau mengatupkan mulutnya disertai dengan cengkraman rahangnya yang kuat, menggigit dan mengoyak leher si pemburu. Si pemburu meronta-ronta, namun lehernya telah tertembus oleh taring dan gigi-gigi tajam si harimau. Tubuh si pemburu terkulai lemas. Ia mati dengan mengenaskan oleh mulut harimau buas dan ganas yang tengah kelaparan itu. Keheningan terasa begitu mencekam. Pohon-pohon hutan menjadi saksi bisu terbunuhnya si pemburu oleh harimau. Harimau meraung keras merasakan kepuasan. Tipu muslihatnya telah berhasil memangsa si pemburu. Saudara-saudara sedharma yang budiman, dari cerita tadi dapatlah sekiranya kita ambil maknanya. Hendaknya dalam kehidupan ini kita perlu untuk waspada pada orang yang tidak kita kenal sebelumnya, terlebih lagi pada orang yang berwatak kejam. Dalam kitab Hita Upadesa disebutkan, seseorang hendaknya jangan membentuk persahabatan atau merasa kasihan terhadap seorang yang kejam. Sebongkah batu bara atau arang, bila masih menyala, akan dapat membakar, dan bila telah dingin, akan dapat mengotori tangan. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan
pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi Anda sekalian. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.